Selamat datang di pelatihan inkubator bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari materi 1 yaitu tentang mengenal diri dan usaha. Pada sesi ini, diharapkan para peserta dapat mengidentifikasi identitas dan perbedaan usaha, mengidentifikasi segmen pasar, melakukan penyusunan identitas dan segmen pasar. Baik, pertama-tama ada yang mengerti tentang identitas itu apa? Ya, identitas itu adalah sebuah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah manusia atau produk masing-masing. Nah, ini kita coba. Pertama kita bisa menganalisa karakter setiap manusia. Siapakah saya? Pasti setiap orang punya nama, jenis kelamin, usia, hobi, makanan kesukaan, tanda khusus. Di mana karakter itu, identitas itu merupakan sebuah ciri-ciri yang berupa sifat yang spesifik di setiap makhluk hidup atau benda mati pada umumnya. Selain manusia, kita juga punya produk yang kita jual nantinya. Jadi setiap produk itu juga punya identitas yang terdiri dari merek, siapa pemproduksi, ciri khusus, dan juga keunggulan. Tujuan dari adanya identitas ini yaitu sebagai pembeda setiap produk karena produk itu sifatnya sangat majemuk dan banyak dan hampir punya kemiripannya masing-masing. Baik, kita analisis identitas produk yang pertama. Ini. Ya, ini merupakan salah satu minuman kemasan sereh lemon selasi, di mana yang tanda panah ini yang paling kiri dia tidak punya identitas khusus, sedangkan sebelah kanan ini terlihat jelas mereknya. Terbaca mereknya Zuza dan ada gambarnya. Apa sih itu minumannya? Oh, dia minuman sereh lemon selasi tanpa pemanis buatan dan pengawet. Inilah yang disebut dengan identitas. Kalau produk yang sebelah kiri ini dia tidak punya merek dan tidak punya kekhasan khusus, jadi dia tidak ada identitasnya. Selanjutnya produk kedua, ya ini. Sebenarnya dua produk ini kiri dan kanan punya identitas yang sama, namun ada perbedaan yang jelas dari desain. Kalau yang sebelah kiri dia tuh masih terlalu kaku dan tidak menunjukkan brandingnya, karakteristik yang dia jual. Kalau yang sebelah kanan, oh iya sudah terlihat jelas tulisannya juga, gambar tunjukkan juga sudah cukup representatif untuk produk yang dia jual. Jadi kenapa kita harus punya identitas? Karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia pun punya sidik jari yang berbeda-beda. Produk kita pun harusnya juga punya ciri khas yang berbeda. Kenapa harus beda? Karena seperti Maichi yang di sini. Maichi ini sebenarnya apa sih? Keripik singkong pedas. Sebenarnya yang jual Maichi itu nggak cuman yang jual keripik singkong pedas tuh nggak cuman Maichi kan. Kita bisa lihat, wow banyak sekali kan. Ada berbagai macam karakteristik penjual keripik singkong. Karena kita nggak sendiri, oleh sebab itu setiap produk yang kita ingin jual harus punya karakter dan merek yang atau karakter ciri khas yang berbeda untuk menjadi pengenal, untuk promosi dan juga untuk rebranding kita seperti itu. Next, kemudian alasan kedua juga karena Anda tidak sendirian yang jual yang jual keripik singkong nggak Anda sendirian, dan juga yang jual susu kedelai juga nggak Anda sendirian. Banyak berbagai macam kompetitor. Untuk itu kita harus punya nilai ciri khas yang berbeda untuk menjual produk kita. Kemudian sama halnya dengan juga ini, telur asin juga banyak berbagai macam mereknya. Kemudian, nah bagaimana sih untuk menjadi beda? Yang pertama kita harus unik dan kreatif. Kedua banyak pilihan. Misalnya
Di sini dicontohkan Indomie. Kenapa Indomie sangat memiliki nilai branding yang sangat tinggi, padahal penjual mie instan di Indonesia tuh cukup banyak. Ada Sarimi, ada mie Sakura dan lain-lain. Mengapa Indomie yang paling juara? Karena dia punya banyak pilihan, ada rasa-rasa yang unik, maka dari itu dia cukup mengambil segmen pasar yang luas. Kemudian harus juga ada ide yang inovatif. Sepertinya ini contohnya bakso gepeng. Pada dasarnya kita tahu bakso itu berbentuk bulat, namun bakso gepeng berani dia untuk memberikan perbedaan dengan itu. Dia menjual bakso berbentuk gepeng. Kemudian kita juga harus jadi yang pertama, yaitu contohnya Aqua. Produk Aqua itu merupakan salah satu pionir minuman kemasan di Indonesia. Jadi selalu dan sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kemudian adanya keunikan proses produksi, seperti halnya brownies kukus. Bagaimana kita tahu biasanya brownies dipanggang, kemudian ini ada keunikan khusus yaitu brownies dikukus. Kemudian yang terakhir itu kemasan yang menarik. Contohnya itu tempe daun waru. Gitu. Next ya. Selanjutnya, segmen pasar juga berbeda-beda. Ada segmen pasar berdasarkan image produk, yaitu di sini. Pasar untuk minuman tujuan untuk melepas dahaga. Minuman itu ada berbagai macam, namun kita bisa memecah segmen-segmen pasar. Pertama, ada minuman mineral sebagai bahan penyegar untuk diminum. Kemudian ada minuman ini, jus, selain segar dia juga merupakan vitamin. Ada ini kerating deng sebagai energy drink. Kemudian ada Equil, ini sebenarnya sama seperti Aqua, cuma dia lebih eksklusif karena dikemas dengan botol kaca dan juga punya rebranding yang eksklusif. Kemudian juga ada minuman teh gelas, dimana kita tahu ini brandingnya minuman murah, hanya Rp500. Semua orang bisa minum ini dimanapun. Itu ya. Next. Kemudian tadi segmen berdasarkan image produk, sekarang segmen berdasarkan harga, yaitu harga menengah ke atas, harga atas, menengah, dan bawah. Ya, ini kita lihat sepatu. Produk sepatu tuh juga punya berbagai macam kelas, di mana yang pertama ini kelas atas, biasanya dijual di mall, harganya mahal, kualitas bahan baku dan finishingnya bagus, brand terkenal seperti Belin, Niluh Cilantik. Kemudian juga ada yang kelas menengah, yaitu sekitar 5-70%, di mana harganya cukup wajar, bahan kualitas menengah, brand cukup terkenal. Contoh ada Bata, Edward, Forer, ada Fladio. Kemudian juga ada produk segmen pasar menengah ke bawah, yaitu segmen pasar umum. Biasa dijual di pasar, yaitu produk yang bersifat massal dan ikut-ikutan. Jadi modelnya tuh hampir mirip dengan produk-produk lainnya. Kemudian mementingkan fungsi, ada merek tapi tidak terkenal. Selain itu, di sini juga ada, tadi ini keripik singkong. Ada produk keripik singkong menengah ke atas, seperti ini kemasannya. Kemudian di mana sifatnya itu yang menengah ke atas itu diinformasikan produk lengkap seperti nutrition fact-nya, sertifikasinya, packaging-nya, ramah lingkungan, memperhatikan nutrisi untuk kesehatan, harga lebih tinggi, tempat penjualan tertentu. Biasanya nih di toko-toko retail internasional baru mereka menjual produk-produk yang agak mahal, singkong. Kemudian juga ada produk kelas menengah, yaitu misalnya ini ada Kusuka, ada apa nih lagi. Oke. Nah, sifatnya itu informatif, harga wajar, produk mudah ditemukan di supermarket, packaging rapi, bagus, dan konsisten. Kemudian yang terakhir itu segmen pasar umum. Ada di segmen pasar bawah, biasanya harga murah, kita biasa beli kiloan.
kemudian informasi tidak ada, tidak lengkap, dan hanya mengikuti tren pasar, tidak konsisten. Packagingnya sangat sederhana, hanya plastik bening saja, kemudian dijual biasanya di pasar tradisional. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi apa sih yang buat Anda berbeda? Dan siapakah sebagai segmen pasar Anda saat ini? Oke, ya, terima kasih. Sekian materi satu pelatihan inkubator bisnis Politeknik APP Jakarta tentang mengenal diri dan usaha. Terima kasih.